Selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada seluruh siswa-siswi kelas 11 hari ini untuk materi lanjutan sejarah Indonesia. Adapun materi kita hari ini yaitu penjajahan pemerintah Belanda. Jadi kita sudah bahas minggu lalu atau pertemuan yang lalu itu kekuasaan POC. Jadi kita sudah bahas bagaimana POC itu berkuasa di Indonesia dan pada akhirnya tanggal 31 Desember 1799 POC itu bubar dengan berbagai alasan yang kita sudah bahas di minggu yang lalu. Jadi setelah POC itu bubar, bagaimana Indonesia? Yaitu Indonesia diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Makanya setelah POC itu bubar, pemerintah Belanda mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Itulah kita akan bahas hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, nih lihat. Oke. Yang pertama, menganalisis toko Daendels dan usaha-usaha yang dilakukan. Yang kedua, menganalisis pemerintahan Daendels dan usaha-usaha yang dilakukan. Yang ketiga, menganalisis toko Raffles dan prinsip-prinsip pemerintahan yang akan dijalankan di Indonesia. Dan yang keempat, yaitu menganalisis pemerintahan Raffles dan usaha-usaha yang dijalankan. Jadi di sini kita akan bahas ada dua tokoh, yaitu Daendels dan Raffles. Siapa itu Daendels? Siapa itu Raffles? Sedikit saya kasih informasi. Daendels itu adalah orang Prancis, sementara Raffles adalah orang Inggris. Jadi ada dua negara nanti yang berkuasa di Indonesia. Oke, kita akan bahas secara satu persatu. Kita akan bahas materi ini, masa pemerintahan Republik Batak. Nah, sebenarnya Republik Batak itu apa? Ya, kita akan bahas. Jadi sebenarnya pemerintahan Republik Batak itu adalah pemerintahan yang dibentuk oleh kaum yang menamakan dirinya sebagai kaum patriot. Oke. Di mana pada tahun 1795 itu terjadi perubahan di Belanda. Jadi muncullah kelompok yang menamakan dirinya itu sebagai kaum patriot. Kelompok ini muncul itu terpengaruh dari semboyan revolusi Prancis pada masa itu. Lihat ini, apa itu semboyannya? Libert, Egalit, dan Fraternite. Atau kalau bahasa apanya, Indonesianya, kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan. Itulah semboyan revolusi Prancis pada masa itu. Yang mana mereka itu menginginkan berdirinya suatu negara kesatuan. Makanya mereka membentuk suatu pemerintahan yang dinamakan Pemerintahan Republik Batak. Oke. Jadi pada tahun 1795 pasukan Prancis menyerbu Belanda. Di mana Raja William yang kelima melarikan diri ke Inggris. Artinya di sini kalau rajanya melarikan diri berarti negaranya kalah. Berarti di sini Belanda kalah perang melawan Prancis. Nah, sehingga dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Batak. Itu tahun 1795 sampai tahun 1811. Oke. Jadi di sini pemerintahan Republik Batak itu bagian dari negara Prancis. Di mana Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Di mana Napoleon Bonaparte itu adalah raja Prancis pada masa itu. Oke. Ya, kita akan bahas pertama itu tentang masa pemerintahan Herman William Daendels tahun 1808 sampai 1811. Jadi kalau kita lihat tahunnya ini yaitu berkuasa lebih kurang selama 3 tahun. Baik. Ini kita akan lihat salah satu kebijakan fenomenal Daendels adalah membangun jalan raya atau jalan raya pos ya, atau the Groot Postweg yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan. Inilah salah satu bentuk kebijakan Daendels yang sampai sekarang itu dikenang di Pulau Jawa. Ini kita lihat peta dari pembangunan jalan dari Anyer ke Panarukan. Ini kita lihat Anyer. Ini tanda-tanda merah ini merupakan perjalanannya sampai nanti pada akhirnya ke Panarukan. Oke. Inilah jalan atau jalan raya pos itu yang dibangun oleh si Daendels ya, cukup panjang nih. Panjangnya ini lebih kurang 2.500 km ya. Jadi pada masa itu kenapa ini dibangun? Tujuannya adalah sebagai benteng pertahanan Daendels ya.
Jika mana itu pasukan Inggris tiba-tiba menyerang Prancis. Pertanyaan begini, loh kenapa pemerintahan Inggris itu menyerang Prancis? Karena tadi dari sejarah singkat yang saya jelaskan pada awal pertemuan, itu kan Raja William yang kelima itu meminta bantuan kepada Inggris. Nanti setelah Inggris melindungi atau memberikan bantuan kepada si Raja William pada masa itu, jadi nanti di sini Inggris ingin merebut yang namanya Pulau Jawa pada masa itu supaya mereka bisa berkuasa di Indonesia. Makanya di sini si Daendels itu membangun benteng pertahanan. Jika tiba-tiba ada serangan dari tentara Inggris, itu cepat mereka menghadang pasukan Inggris. Oke, itulah salah satu kebijakan fenomenal Daendels ya. Jadi kalau diceritakan ini bagaimana sejarah pembangunan ini sangat banyak sekali menimbulkan penderitaan dan memunculkan korban jiwa bagi rakyat Indonesia. Nanti kamu bisa baca untuk lebih lengkapnya di buku pegangan kita ya. Itulah bagaimana sejarah pembangunan jalan raya atau jalan raya pos itu dari Anyar ke Panarukan. Selain membangun jalan raya, Daendels membangun pelabuhan militer Ujung Kulon, Merak, Surabaya untuk memperkuat pertahanan seperti saya bilang tadi ya. Selain membangun jalan Anyar ke Panarukan, juga si Daendels pada masa itu membangun pangkalan atau pabrik senjata atau tujuannya ini adalah untuk sebagai pertahanan apabila tentara Inggris tiba-tiba menyerang nanti ya. Itu. Baik, oleh karena kebijakan menjual tanah kepada swasta, pemerintahan Belanda memberhentikan Daendels dari jabatannya sebagai gubernur jenderal. Jadi di buku kamu lihat itu lebih lengkapnya bagaimana kebijakan dari Daendels. Nanti itu Daendels juga itu membuat perbudakan ya. Jadi pada masa pemerintahan Daendels itu rakyat Indonesia sangat menderita karena apa? Daendels itu membuat sistem perbudakan. Ini saya menceritakan secara singkat bagaimana masa pemerintahan Herman William Daendels di Indonesia. Jadi tadi kan di sini kita lihat tahunnya ini lebih kurang dari 3 tahun Daendels berkuasa di Indonesia. Nanti siapa pengganti si Daendels? Yaitu si Johnson ya. Oke. Baik. Siapa pengganti Daendels? Yaitu ini Johnson. Oke, baik. Masa pemerintahan John William Johnson 1811. Jadi di tahun yang sama juga nanti Johnson ini kalah kan gitu kan. Tadi saya mengatakan bahwa Daendels itu berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Nanti itu Daendels kan kembali ditarik pemerintah Belanda untuk kembali ke negaranya. Jadi digantilah si Johnson. Itu berkuasa di bulan Agustus sampai November nanti tahun 1811. Kebetulan si Johnson ini itu nggak seperti si Daendels, atau dengan kata lain lebih kuat Daendels berkuasa di Indonesia dibandingkan oleh Johnson ya. Ini gambar Johnson. Oke, baik. Adapun tugas si Johnson pada masa itu apa? Yaitu memperbaiki Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh Daendels. Kemudian memperkuat pertahanan Jawa untuk membendung serangan Inggris. Oke. Kemudian faktanya bagaimana? Tidak memiliki kecakapan sesuai yang diharapkan yang saya katakan tadi. Tidak sekuat di Daendels si Johnson ya. Oke. Saat mendapat serangan Inggris, Johnson memilih mengungsi ke Semarang. Itulah fakta yang terjadi. Sehingga ditentanganilah pada tanggal 18 September 1811, Pulau Jawa diserahkan kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Artinya apa? Pada saat Johnson berkuasa menggantikan Daendels, di sini serangan Inggris terjadi. Si Johnson itu kalah melawan Inggris, di mana pada masa itu pasukan Inggris dipimpin oleh Lord Minto. Jadi mau tidak mau Prancis harus menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Jadi perjanjian antara Inggris dan Prancis itu disebut juga dengan kapitulasi Tuntang atau perjanjian Tuntang. Jadi tolong catat ini ya, perjanjian Tuntang antara Inggris dan Prancis, yaitu isinya adalah salah satunya adalah menyerahkan Pulau Jawa pada masa itu
ke tangan Inggris. Artinya di sini Prancis kalah dan resmilah Indonesia kembali dikuasai oleh negara asing, yaitu negara Inggris. Itulah sejarah bagaimana Inggris bisa masuk ke Indonesia. Oke, baik. Baik, kita akan bahas masa pendudukan Inggris. Kita lihat tahun 1811 sampai 1816, berarti ini lebih kurang 5 tahun. Jadi orang Inggris atau bangsa Inggris yang berkuasa di Indonesia pada masa itu siapa? Lihat gambarnya. Oke, lihat. Inilah gambarnya si Raffles. Oke. Jadi kita akan lihat bagaimana tindakan Raffles pada waktu berkuasa di Indonesia. Jadi saat menduduki Indonesia, Raffles itu berusaha menghapus feodalisme. Jadi kalau kita lihat arti feodalisme itu apa? Feodalisme ini adalah sistem turun-temurun. Jadi si Raffles pada masa itu mencoba sistem feodalisme yang diterapkan atau dilaksanakan oleh si Raffles pada masa itu dengan mengangkat pengusaha lokal sebagai pegawai pemerintah. Jadi di sini pegawai pemerintah itu bisa dari kalangan penguasa lokal. Itulah kebijakan yang dibuat oleh si Raffles menggantikan kebijakan si Daniels pada masa itu ya. Oke, baik. Salah satu kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi adalah menerapkan sistem sewa tanah untuk menggantikan sistem penyerahan wajib. Jadi pada masa itu si Daniels itu menerapkan sistem penyerahan wajib. Bagaimana yang dimaksud dengan sistem penyerahan wajib itu adalah di mana rakyat pada masa itu atau pada masa pemerintahan Daniels itu diwajibkan untuk menyerahkan hasil bumi atau sistem natural kepada pemerintahan Daniels pada masa itu. Jadi hasil-hasil perkebunan dari rakyat pada masa itu wajib sebagian diserahkan kepada pemerintah Daniels ya. Jadi itulah salah satu kebijakan yang dibuat oleh si Raffles. Baik. Jadi singkatnya, nanti di buku akan bahas lagi ya lebih lengkap atau lebih mendalam itu tentang berbagai hal yang dilakukan oleh si Raffles. Jadi sini warisan Raffles yang dapat ditemui pada masa kini adalah buku History of Java dan Kebun Raya Bogor yang dirintis oleh istri Raffles bernama Olivia Marianne ya. Nah, jadi salah satu bentuk karya Raffles yang sampai saat ini terkenal itu adalah buku yang berjudul History of Java. Selain itu juga salah satu karya Raffles yang perlu kita ingat itu di bidang pertanian atau katakanlah itu tanaman. Dia bersama seorang ahli botani yang bernama Arnoldi menemukan bunga bangkai yang diberikan nama gabungan nama mereka berdua yaitu Rafflesia Arnoldi. Jadi inilah materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.